Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama Gensius Talk. Oke, di topik kali ini gue dapat saran dari temen gue. Kita bakalan bahas tentang toxic relationship. Toxic relationship jadi salah satu problem yang banyak banget dialami sama Gen Z. Kayak ya fase-fase remaja gak sih? Kayak pertama kali pacaran, entah itu masih coba-coba, entah itu masih labil-labilnya, entah itu masih belum ada pengalaman kan, ya wajar. Nah, gue bakalan ngebahas apa tanda-tanda ketika lo ada di toxic relationship, dan juga bagaimana cara lo ngadepin ini. Karena kebanyakan ya, ini basic of my experience dan juga berdasarkan pengalaman teman-teman gue belajar banyak juga dari pengalaman teman-teman gue. Kayak kalau orang di toxic relationship kebanyakan itu nggak sadar, kayak mereka buta gitu loh. Nah, so kalau kamu udah ngerasa suatu kayak nggak enak gitu, gue bakalan memperjelasnya di video ini. Oke, let's check it out. Discuss the case. Tanda-tandanya yang pertama itu kayak lo nggak dapat hak berpendapat, atau kayak lo nggak dihargain untuk berpendapat atau kasih konsen lo. Paham gak sih? Kayak misal lo diajak jalan, kayak apa-apa tuh semua ditentuin sama dia. Kayak oke, ketika lo ada di posisi submissive, jadi kayak di relationship bakalan ada yang dominan dan juga submissive. Dominan itu pihak yang mendominasi, emang bawaannya itu pengen apa ya, ngatur gitu kan, pengen mendominasi lah ya, intinya kayak gitu. Submissive itu pihak yang nurut, tapi nggak bisa 100% pihak yang dominan ini kayak 100% mendominasi dan mengatur suatu relationship. Nggak bisa, tetap dua orang itu harus berkontribusi, tetap timbal balik. Karena ya relationship itu dijalankan oleh kedua belah pihak, gak bisa salah satu doang. Kalau salah satu pasif bakalan, yaitu bakal jadi toxic relationship, atau ya gak berjalan dengan baik hubungan. Oke, itu penjelasan FYI dulu ya. Nah, tadi balik lagi, tidak dikasih kesempatan buat berpendapat. Jadi kayak bawaannya, aku pengen ini, gak usah, kamu ikut aku aja, udah deh nurut sama aku aja. Ini bisa jadi salah satu faktor. Kenapa? Karena ya bikin salah satu pihak gak ngerasa gak enak. Tapi mungkin ada pihak yang ngerasa bahwa oh gak apa-apa deh gue didominasi, kayak enak gitu. Tapi itu juga bakalan kasih dampak buruk loh ketika itu berlebihan. Oke, lanjut masalah konsen. Konsen ini biasanya berhubungan dengan kayak ketika pacar lo, kebiasaannya si cowok ke cewek. Tapi bisa juga pihak yang dominasi ke yang submisif, biasanya kayak ngajakin berhubungan, tapi kayak serasanya itu memaksa. Dan juga kayak ketika gini deh, ketika salah satu pihak gak mau, ya gak mau, gak akan, kayak jangan dipaksa, jangan dibujuk kayak apapun, karena itu kamu jatuhnya memanipulasi. Kayak gini, si A ini punya keinginan gak mau berhubungan. Nah, ketika si B ini terus membujuk dan memaksa, ada paksaan gitu, dan membuat si A gak nyaman, itu adalah bentuk manipulasi. Bentuk kamu ingin dibikin bingung dan diambil. Paham gak sih? Kayak keinginan kamu ini bakal diambil ketika si A ini dalam pengaruh manipulasi kayak gitu. Nah, ini gak bagus karena ya kamu gak menghargai pasanganmu gitu loh. Oke, yang kedua, tanda-tanda kamu dalam toxic relationship itu bisa dirasakan dengan kamu ngerasa gak enak, kayak ada sesuatu yang ganjal, dan kamu ngerasa kayak gak beres aja gitu. Dan itu kamu mendemnya dalam waktu yang cukup lama. Itu nggak bagus. Kayak kamu harus cari tahu ketika kamu udah sadar nih ada yang nggak enak. Kamu harus cari tahu apa masalahnya, bagaimana, apa nih problemnya gitu loh. Kayak kalau terus-terusin itu bakalan jadi
toxic di diri kamu sendiri. Paham gak sih? Kamu bakal yang ngerasa sakit gitu. Nah, yang ketiga, itu ketika ada problem, itu bukan yang diselesain, tapi malah silent treatment, tapi malah yang kekerasan atau something like, udahlah nggak usah dibahas, udahlah pokoknya nggak ada jalan keluar, tapi malah ada salah satu pihak atau kedua belah pihak memutuskan untuk, oh ya udahlah skip aja. Nggak bisa, karena menurutku problem itu harus diselesaikan. Ketika nggak diselesai, balik lagi kayak tadi, mendem dan jadi toxic. Yang keempat adalah ketika kamu tidak merasa jadi diri kamu sendiri sama pasangan kamu. Kayak healthy relationship itu seharusnya ya kamu bersama seseorang yang kamu rasa kamu bisa jadi diri kamu sendiri, bukan yang menekan kamu untuk ngelakuin hal-hal atau menjadi seseorang yang bukan kamu. Yang kelima adalah ketika kamu diperlakukan secara tidak layak, atau kayak kamu dikerasin, kamu diselingkuhin, tapi kamu ngerasa bahwa kamu harus kasihan, kamu harus memaklumi perlakuan dia, kamu harus mewajarkan, memaafkan. Itu bisa jadi kamu dalam pengaruh manipulasi dia. Oke, kita masuk ke solusi. Yang pertama tadi adalah tidak dikasih berpendapat kan, dan kamu gak dihargain untuk memberi konsen. Nah, kamu harus tahu batasan kamu, knowing your boundaries. Kayak kamu punya hak untuk berpendapat dan punya hak atas badan kamu. Kayak dalam relationship itu ada dua belah pihak yang berkontribusi. Gak bisa salah satunya yang harus mengatur semuanya. Gak bisa yang salah satunya itu harus yang menurut banget, ngikutin yang satunya lagi gitu. Gak bisa. Harus saling berkontribusi dan timbal balik, dan saling, ya intinya saling butuhin sama lain lah. Nah, jadi ketika kamu dilakukan seperti itu, artinya dia tidak menghargai kamu. Dia tidak menghargai hak kamu. Dia dia ngerasa bahwa kamu miliknya. Padahal enggak. Ya mungkin secara status kamu milik dia, maksudnya kayak dalam ikatan. Tapi badan kamu, hak-hak kamu, diri kamu itu bukan milik dia. Itu milik milik diri kamu sendiri. Jangan mau diopresi dan diambil diri kamu dan dilakukan semena-mena. Kayak ketika kamu udah sadar kamu dilakukan secara tidak layak, kamu bisa langsung cari tahu ke teman-teman kamu yang lebih paham atau lebih dewasa. Apakah perilaku kayak gini benar? Enggak, salah. Kayak ya pasangan yang baik adalah ketika dia menghargai hak dan pendapat kamu. Aku nggak mau kayak gini. Oh iya, saling komunikasi. Komunikasi dalam relationship itu penting. Jangan ketika kamu ada problem, jangan sering-sering dipendam, tapi dikomunikasikan. Jangan takut dia marah, atau jangan takut jangan nggak enakan ketika kamu harus mengkomunikasikan suatu problem. Karena ketika kamu nggak komunikasi ini tuh, justru itu bakal jadi toksik diri kamu sendiri dan gak ada jalan keluar dan malah memperburuk keadaan. Memang itu akan membuat baik keadaan ketika dalam jangka waktu pendek, tapi jangka waktu panjang itu bakalan jadi toksik yang makin gede. Ya komunikasi itu penting. Kedua belah pihak harus saling menghargai, saling mengerti, dan saling terbuka gitu loh. Jangan saling menutupi dan malah berantem kan ujung-ujungnya. Dan hal yang harus kamu tahu adalah kekerasan, selingkuh, segala macam yang udah bikin kamu sakit itu bukan suatu hal yang normal, bukan suatu hal yang harus kamu maklumin. Ketika kamu ngerasa udah gak dihargain, ya buat apa kamu hargain dia? Buat apa kamu masih pertahanin dia? Diri kamu itu lebih penting. Ini yang harus kamu sadar adalah jangan gantungin harga diri dan kebahagiaan kamu ke orang lain. Hidup kamu itu milik kamu gitu loh. Bukan hidup kamu milik seseorang. No. Kalau kayak gitu caranya, ketika seseorang itu pergi, hidup kamu bakalan hancur. Kamu mau kayak gitu?
Jangan mau. People come and go. Setiap orang yang kamu temuin adalah suatu alasan. Pasti ada suatu pembelajaran di setiap kamu ketemu orang. Dan orang bakalan datang dan pergi gitu loh. Jadi kayak jangan terpatok di satu orang, karena ya manusia di dunia itu banyak. Dan aku tahu bahwa kalian Gen Z itu umurnya masih muda, masih tergolong dini untuk kalian merasa bahwa aku harus sama dia. No, you have to explore the world. Bakalan ada orang yang bakalan cocok sama kamu, yang menerima kamu, menghargai kamu. Asal kamu yakin gitu loh. Asal kamu mau buat grow up, mau buat jadi versi terbaik kamu. Kayak gue percaya bahwa partner itu timbal balik dari diri kita. Jadi kalau kamu mau partner yang bagus, ya kamu harus grow up diri kamu buat jadi bagus. And the last, ketika kamu udah sadar nih kamu ada di toxic relationship, kamu diperlakukan tidak selayaknya, kamu gak suka, kamu gak enak ada di ngerasa sakit ketika bersama seseorang ini, ya kamu harus cari cara buat move on. Caranya adalah ya kamu mulai minimalisir harapan buat ke dia. Jangan berharap terus ke dia. Kayak cari kesibukan lain, hangout sama teman-teman, minta saran. Hidup kamu gak bakalan berhenti ketika kamu udah gak sama dia. Kebahagiaanmu itu bukan cuma di dia. Banyak gitu loh. You have to love yourself. Ya kalau kamu gak cinta, gak sayang sama diri kamu sendiri, ya kamu bakalan dilakuin semena-mena sama orang. Kamu bakalan disia-siain gitu. Oh iya, yang terakhir adalah kamu belajar menganalisa. Kayak orang ini orang yang gimana sih gitu. Untuk menghindari toxic relationship ya, ini kayak kamu harus kenalin benar-benar orang ini, analisa gitu, peduli. Maksudnya kayak kita benar-benar selektif gitu loh untuk menghindari toxic relationship. Tapi bukan berarti kita harus ngeblokir orang baru dan kayak benar-benar takut kehilangan seseorang. Ya itu sayang gak apa-apa, tapi ada batasnya. You have to sayang ke diri kamu sendiri juga. Ngapain kita sayang ke orang yang gak sayang sama kita gitu. Dia itu nyakitin kita itu adalah bentuk dia gak sayang sama kita. Walaupun omongannya dia itu sayang segala macam. That's a bullshit. Nilai seseorang berdasarkan perilakunya, bukan tutur katanya. Kayak kalau tutur kata dia gak sejalan sama perilakunya, jangan percaya. Lo dimanipulasi gitu. Ayolah, kau bisa. Aku waktu itu ada baca tentang quotes di TikTok. Kayak kalau sama kamu sakit, lepas dari kamu lebih sakit. Dan dia memilih untuk bareng dia sakit, tapi ada bahagianya dikit. Dude, ketika lo sama seseorang sakit, lo bakalan selamanya sakit ketika sama orang tersebut. Tapi ketika lo lepas, akan lebih sakit, tapi lo bakalan sembuh gitu loh. Lebih sakitnya itu dalam jangka waktu pendek, lo bakalan sembuh. Lo bakalan move on dan lo punya peluang buat dapetin orang baru yang lebih dari dia, lebih cocok sama lo, lebih worth it. Kayak ketika lo udah stuck di satu orang dan lo memilih ya udahlah nggak apa-apa sakit sama dia tapi ada bahagian dikit. Lo seumur hidup mau sakit terus. Kapan sembuhnya? Mau sampai kapan gitu loh? Nggak capek? Oke lah, segitu aja dari gua. Semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat dan semoga kalian paham. Semoga kalian dapetin seseorang yang cocok sama kalian. Oke. Kalau kalian ada saran topik untuk dibahas, kalian bisa komentar di bawah atau chat gue mungkin yang kenal gue. Oke, thanks for watching and see you on the next video. Bye bye.